Tes 1 2 3. Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan Pak Erik di sini di kelas matematika tentunya ya. Oke, baik. Setelah kita kemarin menyelesaikan pembelajaran kita di bab yang pertama, yaitu tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar, hari ini kita coba melangkah ke bab yang berikutnya ya. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, please play my intro. Oke, baik. Kita coba masuk kita pembelajaran berikutnya ya di bab yang kedua. Kita cek. Ya, hari ini kita akan coba masuk ke materi kita di bab yang kedua, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Ya, persamaan dan fungsi kuadrat ini adalah ya bisa dibilang kelanjutan lah apa yang sudah kalian pelajari waktu di kelas 7. Waktu di kelas 7 kalian sudah menemukan atau mempelajari tentang persamaan linier. Nah, kali ini di kelas 9 kalian akan mempelajari tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Ya, apa itu persamaan dan fungsi kuadrat? Kita akan coba pelajari memulai dari pertemuan kita kali ini ya. Mungkin sebagian besar dari kalian pasti akan bertanya, sebenarnya persamaan dan fungsi kuadrat ini dalam kehidupan sehari-hari itu gunanya apa sih? Nah, di sini saya coba akan menunjukkan pada kalian beberapa contoh yang merupakan aplikasi atau penerapan fungsi dan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Kita coba cek dari video berikut ya. Ya, di sini merupakan salah satu contoh. Bagi kalian yang suka bermain basket, nah sebenarnya basket itu ada matematikanya loh. Jangan kira kalau misalkan kalian melempar, kalau kalian melempar bola basket itu biasanya melengkung ya. Nah, seperti ini. Melengkung seperti itu. Nah, sebenarnya dalam matematika itu bukan hanya keberuntungan saja, bukan hanya kebetulan saja, tetapi itu bisa dihitung. Berapa tenaga yang dibutuhkan, berapa tinggi maksimal yang bisa dicapai oleh bola tersebut, dan berapa jauh jarak yang akan dicapai oleh bola tersebut saat dilempar. Nah itu juga kalau misalkan kalian lintasannya bola tersebut, kalau misalkan kalian melempar sebuah bola itu pasti melengkung ya, mulai dari bawah ke atas kemudian ke bawah lagi. Nah seperti yang di video itu ya. Nah itu merupakan salah satu aplikasi dari persamaan atau dan fungsi kuadrat. Ya itu salah satu contohnya. Contoh berikutnya adalah, nah ini adalah contoh berikutnya, itu adalah semacam menari ya. Nah ini juga sebenarnya nggak, pasti kan ada programnya ya, nggak akan mungkin kalau tanpa dirancang akhirnya bisa menari seperti itu ya. Nah lengkungan-lengkungan itu juga kan dihitung dong, nggak akan mungkin secara nggak diperhitungkan ya. Kalau misalnya nggak diperhitungkan nanti malah akhirnya kemana-mana, betul kan ya? Dan apa sih lintasannya dari, kalau misalkan kalian lihat baik-baik, lintasan dari air mancur itu berbentuk melengkung kan ya. Saat ditembakkan ke atas, dia ke atas, kemudian akhirnya dia menuju lagi ke bawah. Nah, melengkung juga, sama seperti bola basket yang tadi. Nah, ini adalah satu contoh dari persamaan dan fungsi kuadratnya. Dari persamaan dan fungsi kuadrat ini, diprogramlah suatu program komputer di sini yang untuk menggerakkan air mancur tersebut, kapan dia harus melengkung, melengkungnya ke arah mana, kemudian tingginya sampai berapa, kemudian arahnya kemana, dan dia akan jatuh air itu kemana lagi. Nah, seperti itu ya. Ini merupakan salah satu contoh dari persamaan fungsi kuadrat. Ya, sebenarnya masih ada satu contoh lagi sih yang bisa saya contohkan sebagai aplikasi dari persamaan dan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya adalah menentukan luas maksimum dari suatu bangunan. Nah, kalau kalian yang berencana untuk menjadi arsitek, ya, biasanya kan arsitek itu kan apa sih ya? Biasanya arsitek itu kan mencari bagaimana bentuk suatu bangunan dengan uh, dengan ukuran yang paling minimal, tetapi mendapatkan luas luas yang maksimal gitu ya, dengan ukuran yang sekecil-kecilnya tetapi mendapatkan luas yang maksimal. Nah itu juga digunakanlah persamaan dan fungsi kuadrat ini. Jadi banyak sebenarnya yang bisa kita gunakan untuk dalam kehidupan sehari-hari yang diselesaikan dengan menggunakan persamaan dan fungsi kuadrat ini. Itu contohnya ya. Oke, baik. Kita lanjut ke materinya ya. Nah,
di persamaan dan fungsi kuadrat ini dibagi menjadi 3, yaitu persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, dan aplikasinya. Nah, mulai dari persamaan kuadrat, di persamaan kuadrat ini kita belajar untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Kita mencari nilai yang menjadikan penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat. Kemudian di fungsi kuadrat, kita belajar untuk menggambar grafik fungsi kuadrat dan menentukan fungsi kuadratnya. Ya. Kemudian yang terakhir di aplikasi, kita akan mencari sumbu simetri dan nilai optimum. Nah, di sini tadi seperti yang tadi, kalau misalkan dari contoh-contoh yang video tadi, sumbu simetri ini dan nilai optimum ini digunakan untuk mencari berapa ketinggian maksimum yang bisa dicapai oleh bola basket tadi, dan juga air mancur tadi, dan juga untuk menentukan luas maksimum yang bisa didapatkan oleh sebuah bangunan dengan ukuran yang paling minimal. Ya, kita akan coba mempelajarinya di bab ini. Bagi kalian yang punya tertarik dengan bidang-bidang tadi yang saya sebutkan, tolong diperhatikan baik-baik ya. Baik, kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu tentang persamaan kuadrat, di mana kita tujuannya adalah untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat atau mencari penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat. Namun sebelumnya, kita belajar dulu dong, apa sih itu persamaan kuadrat? Nah, persamaan kuadrat di sini adalah suatu persamaan di mana pangkat tertingginya adalah 2. Nah, di sini saya punya bentuk umumnya, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, kita di sini disebut dengan persamaan. Kenapa? Disebut karena persamaan itu karena dia adalah sebuah kalimat matematika yang dihubungkan oleh tanda sama dengan. Di sini menyatakan bahwa AX kuadrat ditambah BX tambah C itu sama dengan 0. Berarti yang ruas kiri ini itu bernilai sama dengan 0, gitu ya. Kemudian pangkat tertingginya adalah 2, atau boleh biasa kita sebut dengan kuadrat ya. Makanya disebut dengan persamaan kuadrat. Waktu di kelas 7, kalian mempelajari tentang persamaan linear. Nah, kalau persamaan linear itu adalah persamaan yang pangkat tertingginya adalah 1. Nah, kalau di sini dia naik 1. Jadinya persamaan kuadrat. Pangkat tertingginya adalah 2. Dengan syarat di mana A, B, dan C adalah bilangan real. Apa itu bilangan real? Coba dicek lagi ya di bab sebelumnya. Kemudian A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa nggak boleh 0? Ya kalau di sini A-nya sama dengan 0, berarti kan 0 dikali X kuadrat, berarti X kuadratnya hilang ya. Berarti kuadratnya hilang dong. Berarti bukan lagi disebut dengan persamaan kuadrat dong ya. Nah, seperti itu. Itu adalah definisi dan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Oke. Nah, tugas kita di bagian pertama ini itu adalah untuk menentukan akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Bagaimana sih caranya untuk mendapatkan akar atau penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat? Itu kita bisa gunakan dengan 3 cara, yaitu cara yang pertama adalah pemfaktoran, yang kedua adalah melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC biasanya disebutnya, ya, bukan sakatonik ABC ya. Ups, bukan ini ya, pakai endorsement. Oke, baik. Kita coba masuk ke cara kita yang pertama, yaitu adalah dengan cara memfaktorkan atau pemfaktoran, gitu ya. Kita pada kesempatan kali ini saya akan hanya mengajarkan kalian satu cara saja, yaitu pemfaktoran. Untuk 2 cara berikutnya kita akan coba pelajari di kesempatan berikutnya, ya. Oke, baik. Kita mulai. Pemfaktoran berarti mulai dari kata faktor ya. Kalau dalam matematika, kata-kata faktor itu berarti adalah kita mencari bentuk perkalian dari sebuah bilangan, betul ya? Misalkan di sini, biar gampang ya, saya kasihkan contoh. Misalkan saya punya angka 12. Berapa sih faktor dari 12? Gimana caranya? Nah, pakai tabel T ya. Biasanya kalian bisa menggunakan tabel T di sini. 1 dengan 12, 2 dengan 6, 3 dengan 4. Maksudnya apa sih? 12 ini bisa kita bentuk dengan perkalian faktor-faktornya itu adalah 1 dikali 12, atau 2 dikali 6, atau 3 dikali 4. Ya, jadi di sini memfaktorkan itu berarti mencari bentuk perkalian dari sebuah bentuk yang kita cari. Misalkan di sini bentuk yang kita cari 12. 12 itu bisa kita nyatakan dalam bentuk perkalian 1 dengan 12, 2 dengan 6, dan 3 dengan 4. Berarti mencari faktor adalah seperti itu ya. Nah, di sini tadi sebelumnya bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Gitu ya. Nah, bentuk yang paling sederhana dari sebuah persamaan kuadrat itu adalah X kuadrat sama dengan 0. Benar ya? Di sini A-nya adalah 1, koefisien dari X kuadrat adalah 1. Kemudian dari koefisien dari X ada nggak?
ada 0, tapi nggak ada di situ ya, makanya dia 0 jadinya. Kemudian C di sini juga nggak ada, tapi ada sebenarnya. C-nya konstantanya adalah 0 juga. Berarti di sini A-nya 1, B-nya 0, dan C-nya juga 0. Maka kita mendapatkan persamaan kuadrat adalah X kuadrat sama dengan 0. Nah, sesuai yang kita tahu, X kuadrat ini bisa kita nyatakan dalam bentuk faktornya ya. Faktornya adalah X dikali X sama dengan 0. Nah, X di sini bisa kita ganti dengan variabel apapun, betul ya? Jadi kita namakan saja, bisa aja di sini X1 dan X2. Kenapa saya namakan X1 dan X2? Karena di sini X-nya boleh angkanya sama, boleh angkanya beda ya. Yang penting hasilnya harus sama dengan 0. Nah, gimana caranya kita mendapatkan hasil atau pengganti dari X di sini, X1 dan X2, yang hasilnya kalau dikalikan harus sama dengan 0. Cara yang pertama itu adalah X1-nya pasti sama dengan 0 ya. Kalau X1-nya sama dengan 0, dikalikan dengan X2 di sini kita ganti dengan X2 jadi berapapun, itu pasti jadi 0 ya. Karena 0 dikali berapapun pasti jadi 0. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu kita ganti X2-nya dengan 0 juga. X1-nya mau berapapun itu nggak masalah, asalkan X2-nya sama dengan 0, betul ya? Karena angka berapapun, kalau dikalikan dengan 0, pasti akan jadi 0 juga. Dan cara ketiga adalah, ya udah X1 dan X2-nya kita ganti dengan 0. Kalau gitu gampang banget ya, karena memang 0 kan 0 pasti jadi 0 ya. Berarti nggak perlu dicari kalau kayak gitu. Tapi kita mencari, kalau X1-nya 0, kira-kira X2-nya berapa? Kalau X2-nya 0 berapa, X1-nya berapa? Gitu yang mau kita cari. Gimana caranya supaya jadi X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0. Gitu ya. Itu yang mau kita cari dalam pemfaktoran. Nah, di sini saya bagi bentuk pemfaktoran itu ke dalam 4 bentuk. Kenapa kok ada 4 bentuk? Ini sesuai dengan karena kita tadi lihat pemfaktoran itu adalah bentuk perkalian. Nah, bentuk perkaliannya itu dalam bentuk aljabar. Seperti yang kita tahu waktu kalian belajar di kelas 7, bentuk aljabar itu bisa dikalikan dengan satu suku dengan dua suku, betul kan? Dua suku dengan dua suku, terus kemudian tandanya juga yang berubah, ada yang plus minus. Nah, di sini juga saya pisahkan berdasarkan hal tersebut. Nah, bentuk yang pertama di sini saya punya AX plus minus di sini maksudnya adalah bisa jadi plus, bisa jadi minus ya, tergantung dengan soalnya. AX plus minus AY sama dengan A dikali X plus minus Y. Kalau kalian lihat sebenarnya di sini adalah bentuk distributif dari suatu perkalian, betul ya? Nah, ya, seperti yang kalian sudah pelajari di kelas sebelumnya. Nah, di sini sebenarnya awalnya itu ini berawal dari perkalian aljabar antara satu suku dengan dua suku. Misalkan di sini saya punya A dikali AX itu sama dengan, berarti seperti yang kita lakukan di perkalian aljabar ya, dengan menggunakan perkalian capit kepiting ya, atau pelangi, terserah kalian menyebutnya apa. Berarti di sini A dikali X sama dengan AX, kemudian A dikali Y berarti menjadi AY. Karena di sini tanya plus, di sini juga jadinya plus. Gitu ya. Oke, baik. Contohnya di sini kita perkalian aljabar dulu. Kita mulai dari perkalian aljabar dulu. Ya, di sini kita punya 2X dikali 3X ditambah 1. Perkalian antara satu suku dikali dua suku. Berarti hasilnya adalah 2X dikali 3X. Berarti menjadi 6X kuadrat. Kemudian 2X dikali plus 1 menjadi plus 2X. Nah, ini adalah bentuk Ini adalah bentuk persamaan kuadrat ya. Ya, di sini ada bentuk persamaan kuadrat. Nah, di sini ada bentuk faktornya, perkaliannya awalnya. Berarti kalau kita bisa pergi, kita pun harus bisa pulang dong. Nggak mungkin kalau kita udah pergi nggak bisa pulang. Berarti nyasar dong kayak gitu ya. Oke, berarti yang kita lakukan adalah merubah kembali bentuk persamaan kuadrat ini ke dalam bentuk perkaliannya. Gitu ya. Dengan cara gimana? Dengan cara mencari faktor yang bisa membagi kedua sukunya. Di sini kita lihat ya. Di sini kita balik nih ya. Misalkan kita punya 6X, pura-pura kita nggak tahu. 6X kuadrat ditambah 2X, ini dirubah dalam bentuk perkalian seperti apa? Kita lihat dulu. Kita lihat angkanya dulu, koefisiennya dulu. 6 dan 2 kira-kira ada nggak sih yang bisa membagi sama-sama angkanya gitu ya? 6 itu kan berarti 2 dikali 3. Kemudian 2 itu adalah, ya udah 2, cuma dikali 1 dong ya, berarti nggak ada lagi ya. Berarti sama-sama bisa dibagi 2 kan? Nah, berarti 2-nya bisa kita keluarkan. Kemudian X kuadrat ini itu menjadi X dikali X. Dan di sini X, 2X di sini dia punya X sendiri kan. Berarti sama-sama X-nya bisa keluar 1 ya. Sama kayak waktu kita
akar kemarin. Nah, di sini sama-sama ada, dia punya X kuadrat, di sini punya X. Berarti kalau sama-sama keluarin 1, nggak rugi dong ya. Di sini boleh ngeluarin 1, si X kuadrat, si X juga bisa keluar 1. Nah, berarti X-nya bisa keluar, berarti 2X. Nah, sisanya di dalam berarti 6X kuadrat dibagi dengan 2X. Nah, pembagian aljabar sini menjadi 3X. Kemudian 2X dibagi dengan 2X berarti jadi 1. Nah, jadi kita itu cara pulangnya ya. Kita gimana caranya supaya bisa mengeluarkan angka yang bisa membagi kedua suku tersebut. Nah, supaya lebih gampangnya lagi, kita cek dengan soal berikutnya. Di sini saya punya 15X kuadrat dikurangi 10X sama dengan 0. Di sini adalah bentuk persamaan kuadratnya. Kita coba cari penyelesaiannya dengan cara memfaktorkan ya. Berarti di sini kita punya 15 dengan 10. Kita coba jabarkan dulu. 15 itu adalah 3 dengan 3 dikali 5. Kemudian 10 itu adalah 2 dikali 5. Oh, berarti nih sama-sama punya 5 nih. 5-nya kita keluarkan ya. Berarti saya bisa keluarkan menjadi 5. 5-nya keluar. Kemudian X kuadrat dengan X. Di sini X-nya punya 2, di sini X-nya 1. Berarti kalau kita keluarkan 1 bisa dong ya dari kedua suku tersebut. Ya, kita keluarkan X-nya 1. Oke, kita coba lihat sisanya berapa. 15 dibagi 5, berarti sisanya adalah 3. X kuadrat dibagi X berarti masih punya sisa 1 ya X-nya ya. Nah, terakhir yang di belakangnya adalah 10 dibagi 5 yang sudah keluar menjadi 2. Kemudian X-nya sudah keluar, berarti udah nggak ada lagi ya yang bagian belakang ini ya. Berarti sisanya seperti ini. Nah, inilah faktor dari 15X kuadrat dikurangi 10X, yaitu 5X dikali 3X dikurangi 2. Kalau misalkan coba kamu kalikan lagi, sama nggak hasil dengan capit kepiting? Silahkan coba ya. Nah, berarti kita punya bentuk perkaliannya di sini ya. Berarti di sini adalah 5X dikali dengan 3X dikurangi 2. Nah, kita anggap ini sebagai X1, ini sebagai X2 ya. Nah, tadi saya bilang supaya kita bisa mendapatkan hasilnya sama dengan 0, berarti kita tinggal kita cari bagaimana kalau X1-nya sama dengan 0 atau X2-nya sama dengan 0. Berarti kita punya di sini, saya bagi di sini ya. Berarti ada dua kemungkinan, 5X sama dengan 0 atau, ini lambang atau ya, itu 3X dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi kita akan mendapatkan hasil di sini sama dengan 0 kalau misalkan 5X-nya sama dengan 0 atau 3X dikurangi 2-nya sama dengan 0. Berarti kan salah satunya 0 ya, dikalikan. Kalau yang satunya 0, yang lainnya mau berapapun pasti jadi 0 ya. Nah, kita coba cari. Berarti 5X sama dengan 0 berarti X sama dengan 0 dibagi 5. Berarti X-nya adalah 0 ya. Itu X1-nya. X2-nya berapa? Di sini kita punya 3X dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3X sama dengan 2. Pindahkan 2-nya ya sebelah kanan. Kemudian berarti kita punya di sini X sama dengan 2/3. Ini adalah X2. Berarti kita punya penyelesaiannya, kita terus lihat ya. Himpunan penyelesaiannya itu adalah 0 dan 2/3. Nah, kamu boleh cari nih ya, kamu boleh coba dengan menggunakan kalkulator. Kalau misalkan 15X kuadrat dikurangi 10X ini, kalau kamu ganti X-nya dengan 0, pasti akan jadi 0. Itu cara yang pertama. Yang kedua, benar nggak nih penyelesaiannya? Kamu ganti X-nya dengan 2/3. Jadi di sini 15 dikali 2/3 dipangkatkan 2 dikurangi 10 dikali 2/3. Apakah sama dengan 0? Silahkan kamu coba dengan menggunakan kalkulator ya. Oke, pasti hasilnya betul. Nah, itu adalah cara untuk bentuk yang pertama ya. Oke, untuk bentuk yang kedua, di sini kita punya X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan X tambah Y dikali X dikurangi Y. Ada yang ingat ini bentuk apa? Ya, ini kita pelajari sebelumnya di bab merasionalkan bentuk akar ya. Ini adalah perkalian kebalikan. Ya, betul, perkalian sekawan atau perkalian kebalikan. Nah, di sini seperti yang kita gunakan waktu kita merasionalkan bentuk akar kemarin ya. Nah, di sini awalnya ini adalah perkalian aljabar antara dua suku dengan suku pertama dan suku keduanya
sama, hanya memiliki tanda operasi yang berbeda. Nah, di sini contohnya nih biar gampang. Di sini saya punya 2x ditambah 3 dikali 2x dikurangi 3. Nah, sama kayak bentuk akar kemarin ya. Kalau akar kemarin misalkan di sini akar 3 ditambah 2 dengan akar 3 dikurangi 2 gitu ya. Yang berbeda apa? Angkanya sama, yang berbeda hanya yang satu di sini plus, di satu minus ya. Nah, sini awalnya dari situ. Kita coba cek, kita coba ingat lagi ya dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Berarti kalau misalkan kita kalikan di sini 2x dikali 2x itu menjadi 4x kuadrat, betul? Kemudian 2x dikali negatif 3 berarti menjadi negatif 6x. Kemudian berikutnya 3 dikali 2x berarti menjadi plus 6x, betul ya? Dan yang terakhir plus 3 dikali negatif 3 berarti menjadi negatif 9. Nah, seperti yang kita sudah dapatkan sebelumnya, di sini negatif 6x ditambah 6x berarti ini bisa habis ya. X-nya. Tinggal tersisa adalah 4x kuadrat dikurangi 9. Nah, ini adalah bentuk yang kedua. Nah, bentuk yang kedua ini adalah bentuk persamaan kuadrat juga ya. Pangkat besarnya 2 di sini. Berarti ini harus bisa dibalikan lagi dong. Seperti yang tadi saya bilang, kita kalau bisa pergi harus bisa pulang. Nah, kalau kita punya bentuk seperti ini harus kita bisa balikan lagi ke sini, gitu ya. Sama seperti yang sudah saya pernah jelaskan di pertemuan sebelumnya, di bab sebelumnya. Di sini kalau kelihatan ya sebenarnya depan di kuadrat. Depan ini kuadrat tuh, belakangnya juga bentuk kuadrat ya. 4x kuadrat bentuk kuadrat, 9x ini juga dari kuadrat. Dari mana? 4x kuadrat ini ada bentuk kuadrat dari 2x, betul ya? 2x dikuadratkan menjadi 4x kuadrat. Kemudian 9 di sini adalah bentuk kuadrat dari bagian belakangnya, dari bagian tiganya, dari angka tiganya, gitu kan? Kalau diangkatkan jadi 3 kan? 3 dikuadratkan jadinya 9. Nah, jadi di sini untuk bentuk kedua di sini ciri khasnya adalah dia hanya mempunyai 2 suku dan 2 suku tersebut adalah hasil bentuk kuadrat dari faktor-faktornya. Nah, di sini berarti 4x kuadrat adalah kuadrat dari 2x dan 9 adalah kuadrat dari 3, gitu ya. Contoh nih ya, untuk soal berikutnya di sini saya punya 16x kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Oh ya, di sini ada satu yang saya kelupaan di sini, tandanya dari dari persamaan kuadrat ini pasti adalah negatif di sini. Ya, kita cek. Di sini juga negatif ya. Di sini tadi 4x kuadrat dikurangi 9 negatif. Di sini 16x kuadrat dikurangi 25, di sini tanda di tengahnya adalah negatif, gitu ya. Dan kita cek di sini, 16x kuadrat dia bentuk kuadrat dari berapa? 16 itu bentuk kuadrat dari 4. X kuadrat dari X, berarti kita bisa tulis sekarang. Berarti menjadi 4x, gitu ya. Berarti 4x ini adalah bukan bentuk akar dari 16x kuadrat, atau 16x kuadrat ini adalah bentuk kuadrat dari 4x. Kemudian 25 itu adalah bentuk kuadrat dari berapa? Dari 5. Ya udah kita tulis 5. Nah, berarti kita tinggal tulis lagi aja. Bentuk yang sama 4x dengan 5, kita tinggal kasih tandanya berbeda. Di sini positif, di sini negatif, sama dengan 0. Nah, ini udah jadi bentuk faktornya. Kalau boleh, kamu dengan menggunakan capit kepiting, kamu kalikan lagi ya. Silakan. Apakah hasilnya jadi yang atas? Kamu cek sendiri ya. Nah, di sini kita punya seperti yang tadi. Berarti ini kita anggap sebagai x1, ini sebagai x2. Nah, kita coba cari berarti x1-nya sama dengan 0 dan x2-nya sama dengan 0. Saya pisahkan dulu ya. Berarti saya punya 4x ditambah 5 sama dengan 0, atau 4x dikurangi 5 sama dengan 0. Gitu ya. Berarti di sini saya punya 4x sama dengan negatif 5. Betul? Di sini saya pindahkan juga sama. Sini 4x negatif 5 pindah jadi 5 ya, positif di sini. Berarti di sini menjadi x sama dengan negatif 5/4, dan di sini x sama dengan 5/4. Nah, di sini x1-nya adalah negatif 5/4 dan x2-nya adalah 5/4. Berarti kita punya hasil himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 5/4 dengan 5/4. Gitu ya. Nah, di sini juga punya ciri khas. Kalau bentuknya seperti ini tuh
himpunan penyelesaiannya atau X1, X2-nya itu angkanya sama, tetapi kebalikan, yang satu positif, yang satu negatif, sama seperti bentuk awal perkaliannya ya. Gitu. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti kamu boleh coba lagi di rumah dengan menggunakan kalkulator saat kamu ganti untuk 16x kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0 ini, kalau x-nya diganti dengan negatif 5/4, apakah hasilnya sama dengan 0? Atau kalau misalkan diganti x-nya juga dengan 5/4 itu, apakah sama dengan 0? Harusnya sih benar. Kamu cek sendiri ya. Oke, untuk bentuk yang ketiga di sini saya punya x kuadrat plus minus seperti tadi ya, di sini plus minus berarti bisa diganti dengan positif atau negatif sesuai dengan tergantung soalnya ya. Berarti x kuadrat plus minus 2xy plus y kuadrat sama dengan x plus minus y di kuadrat. Nah, di sini sebenarnya awalnya ini berawal dari perkalian aljabar antara dua suku dengan suku yang sama persis, baik bentuk maupun tanda operasi. Di sini makanya bisa disederhanakan menjadi x plus minus y dikuadratkan. Berarti di sini menyatakan bentuknya sama persis, jadi tinggal dikuadratkan saja. Contoh di sini saya punya x plus 3 dikali x plus 3. Di sini bentuknya sama ya. X-nya sama, 3-nya sama, plusnya juga sama. Plus, berarti sama persis di sini ya. Berarti kalau misalkan kita kalikan dengan cara seperti kepiting, di sini kita akan mendapatkan x kali x menjadi x kuadrat, kemudian x dikali 3 menjadi plus 3x, kemudian 3 dikali x berarti menjadi plus 3x lagi, kemudian 3 dikali 3 berarti menjadi plus 9. Nah, di sini beda dengan yang bentuk sebelumnya ya. Kalau tadi tengah-tengahnya bisa hilang, tapi di sini plus 3x tambah plus 3x berarti nggak hilang dong. Jadinya adalah 6x. Berarti di sini kalau disederhanakan menjadi x kuadrat plus 6x plus 9. Nah, di sini adalah bentuk persamaan kuadrat lagi. Nah, nanti kalau kalian menemukan bentuk kuadrat persamaan kuadrat seperti ini, berarti dia adalah bentuk dari perkalian dua suku yang sama persis, gitu ya. Ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya di sini adalah depannya di sini adalah bentuk kuadrat x kuadrat, kemudian belakangnya juga 9 di sini adalah bentuk kuadrat. Berarti depan dan belakang itu adalah bentuk kuadrat ya. Sedangkan yang tengah di sini 6 itu sebenarnya adalah hasil dari akar dari 9 yaitu 3, kemudian 3-nya dikalikan 2 di 6. Berarti 6 di sini adalah hasil dari akar dari belakang, kemudian akarnya itu dikalikan dengan 2, jadinya 6. Itu ciri khas. Nah, kita coba cek dengan soalnya ya supaya lebih kelihatan. Di sini saya punya x kuadrat dikurangi 8x ditambah 16 sama dengan 0. Kita coba ubah bentuknya dalam bentuk pemfaktorannya lagi ya. Berarti di sini kita coba lihat depannya x kuadrat. Berarti akarnya adalah x ya, betul. Sama seperti yang tadi. Kemudian belakangnya 16. 16 juga bentuk kuadrat ya. Bisa diakarkan menjadi 4. Nah, sama kayak tadi berarti ya depan dan belakangnya udah sama nih. Udah sesuai dengan syaratnya nih. Tapi yang tengahnya gimana? Ya udah kita tulis dulu aja biar kelihatan ya. Berarti di sini depannya adalah x, belakangnya adalah 4, x dengan 4. Terus tanda di sini apa? Tanda di sini awalnya dari sini disamakan dengan yang di sini. Di sini adalah negatif 8x. Berarti di sini adalah negatif dengan negatif. Benar nggak sih syaratnya? Kita coba ya, coba cek ya. Tadi 8 ini harusnya dari hasil dari akar dari belakangnya ya. Berarti akar dari 16 itu adalah 4, betul? 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, sama ya. Sini juga berarti angkanya sama, berarti hasilnya sama, berarti betul yang kita lakukan. Berarti di sini faktornya dari x kuadrat dikurangi 8x tambah 16 sama dengan 0 itu adalah x dikurangi 4 dikali x dikurangi 4. Nah, di sini kita misalkan lagi di sini sebagai x1, di sini sebagai x2. Ya. Berarti tapi karena di sini x1 x2-nya sama, berarti kita cukup nyari satu aja ya. Nah, sama persis. Berarti x kurangi 4 itu sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 4. Berarti di sini mempunyai hasil penyelesaiannya atau akarnya itu hanya ada satu, yaitu adalah 4. Karena yang x2-nya juga sama dengan 4 ya. Gitu. Bisa ya? Ini lebih gampang. Nah, next bentuk keempat di sini, bentuk yang terakhir di sini saya punya x kuadrat plus minus sama seperti tadi, boleh diganti plus boleh diganti minus tergantung dengan soal. A plus b dikali x
plus minus AB sama dengan X plus minus A dikali X plus minus B. Sebenarnya di sini artinya atau awalnya itu dari perkalian dari dua suku dengan dua suku yang berbeda baik bentuk maupun tanda operasi. Jadi nggak ada polanya lagi ya. Kalau tadi tiga bentuk di awal punya polanya masing-masing. Kalau di sini tidak punya pola, berarti di sini hanya perkalian dari dua bentuk dari dua suku yang berbeda sama sekali. Tapi depannya sama-sama X, tapi A-nya belakangnya beda, B-nya beda gitu ya. Karena saya nggak akan kasih contoh perkalian ya, karena di sini bentuknya berbeda. Tapi di sini saya langsung kasih contoh persamaan kuadratnya. Nah, di sini kita punya persamaan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6X sama dengan 0. Nah, bentuk ini harus kita rubah menjadi perkalian dua suku yang berbeda bentuk maupun tanda. Berarti di sini X plus minus A dikali X plus minus B. Kita harus cari tahu berapa A-nya, berapa B-nya, dan tandanya gitu ya. Gimana caranya? Nah, di sini ada cara khusus gitu ya. Kalau saya sih bisa dibilang dengan menggunakan layang-layang ajaib. Layang-layang ajaib seperti apa sih? Nah, di sini kita punya X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Berarti kita tahu di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, dan C-nya sama dengan 6. Nah, di sini kita harus mencari A dan B. Beda dengan A dan B di sini ya. A dan B di sini adalah koefisien dari X kuadrat dan koefisien dari X gitu ya. Tapi di sini A dan B adalah angka lain yang bentuk dari faktor dari persamaan kuadrat di sini ya. Beda ya di sini. Ya, kita harus cari dua nilai, dua angka yang menghasilkan fungsi persamaan kuadrat di sini. Gitu ya. Nah, di sini caranya gimana? Caranya adalah kita mencari dua angka X1 dan X2 sama seperti tadi. Kalau kita kalikan, dia harus menjadi C. Kalau dijumlahkan, dia harus menjadi B. Makanya saya di sini sebut sebagai layang-layang ajaib ya. Di sini berarti kita harus cari dua angka yang kalau dikalikan dia menjadi 6, tetapi kalau dijumlahkan dia menjadi 5. Gimana caranya? Pakai tabel T lagi. Tabel T-nya tapi yang mana? Tabel T dari yang C-nya. Tabel T itu kan digunakan untuk mencari perkalian ya. Berarti kita cari yang hasil perkaliannya. Berarti perkaliannya harus jadi C. Berarti kita cari 6. 6 di sini kita punya faktornya adalah 1, 6, 2, 3. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Berarti 6 itu hanya bisa dirubah bentuknya perkalian antara 1 dengan 6 atau 2 dengan 3. Berarti di sini kita pakai yang mana nih? Kalau tadi dikatakan bahwa kalau dikalikan 6 dijumlahkan sama dengan 5. Di sini sama-sama kalau dikalikan jadi 6 ya. Tapi manakah yang kalau dijumlahkan jadinya adalah 5? Ya, di sini kita coba cek. Kalau 1 dengan 6 positif dua-duanya nggak bisa ya? Plus ya, jadinya 7. Kalau dengan 2 dengan 3, 2 dikali 3 sama dengan 6, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Berarti bisa nih ya? Berarti di sini kita ambil aja. Berarti X1-nya adalah 2, X2-nya adalah 3. Itu berarti di sini kita punya perkaliannya adalah X ditambah 2 dan X ditambah 3. Nah, ini adalah bentuk faktor dari X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0. Gitu ya. Nanti di sini sama dengan X tambah 2 kali X tambah 3 sama dengan 0. Kalau misalkan nggak percaya, kita coba kalikan ya. X kali X berarti menjadi X kuadrat. Kemudian X kali 3 menjadi plus 3X. Kemudian 2 dikali X adalah plus 2X. Kemudian 2 dikali 3 adalah 6. Gitu ya. Berarti ini benar dong. Ini kalau kita sederhanakan menjadi X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Ini adalah faktor dari ini ya. Sama ya? Berarti betul.
Berarti kita punya di sini adalah X1-nya, di sini adalah X2-nya. Oke, tempatnya nggak cukup, kita pindah dulu ke atas ya, sayangnya. Ya, berarti di sini X plus 2 sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. Berarti kita punya di sini X-nya sama dengan negatif 2 atau X-nya sama dengan negatif 3 ya. Pindahkan ke sebelah kanan dua-duanya. Berarti kita punya X1-nya sama dengan negatif 2, X2-nya dengan sama dengan negatif 3. Berarti himpunan penyelesaiannya kita punya negatif 3, negatif 2. Loh, kok Pak kebalik? Karena kan negatif 3 lebih kecil ya, berarti lebih kiri. Berarti ditulis lebih dahulu, gitu ya. Oke, situ. Nanti kamu boleh coba kamu masukkan X-nya kamu ganti untuk X kuadrat ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0 ini, diganti X-nya dengan negatif 3. Apakah hasilnya sama dengan 0? Apakah betul? Kalau sudah, kamu coba lagi dengan X yang keduanya dengan negatif 2. Apakah sama dengan 0 juga? Kalau benar, berarti jawaban kamu juga benar. Gitu ya cara mengeceknya. Oke, baik. Oke, baik. Itu kita sudah mempelajari 4 bentuk pemfaktoran ya. Untuk pertemuan kali ini, saya cukupkan dulu sampai di sini. Silahkan kalian latihan lagi dengan menggunakan soal-soal yang sudah saya sediakan. Semoga apa yang sudah saya jelaskan hari ini pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Ya, apabila ada yang masih kurang jelas, nanti kita diskusikan pada pertemuan berikutnya. Oke, baik. Terima kasih atas kebersamaan kalian dan sampai jumpa. Arigatou gozaimashita.